kan ada rekam terus kayak gue diberhentiin pas dia, lu tahu kenapa? Kenapa? Jadi gue di ujung. Gue nggak sadar, emang gue sadar kan gue nyanyi. Menurut gue Di jadi gue headstocknya ya, pegang mic doang ini tangannya harus begini. A talk with every flavor. Welcome to Tipikal Podcast. Wow, semangat banget ini kayak tanggal muda baru pada gajian ya kayaknya. Masa sih? Kalian tuh kemarin tuh rame banget karena pada antusias sama episode awal gitu. Mantuliti ya. Jadi Siska sudah menentukan nama fanbase dari dari podcast ini, dari komentar salah satu komentar iya ya kan? komentar my type. My type Lucu. Hello my type kayak. Iya. Kenapa? Karena berarti kalian yang nonton adalah tipe-tipe kita semua. Iya. Tipe-tipe yang you can sit with us. Wow. Kamu tipe kita. Tapi sebelum itu kan kalian udah pada tahu ya kalau misalnya kami berempat itu berawal dari sama-sama suka musik ya kan. Yes. Sama-sama punya hobi yang sama dan punya interest yang sama, dan ternyata kami juga persu musik itu dari kecil gak sih? Betul. Jadi mungkin bisa diceritain kali ya satu-satu nih gimana perjalanan mengenal musik dari kecilnya tuh kayak gimana. Misalnya kalau orang tua lo tuh kayak dengerinnya musik apa, terus di lesin vokal apa kayak gimana gitu. Jadi siapa? Dari paling tua deh. Rona. Dari zamannya siapa Zaman nih? gue tuh kalian ya. Dari zaman Joshua gak sih lo? Oh my god, iya sih. Dari zaman Cindy Senora kalian tahu nggak? Nggak tahu ya. Dengar tahu tapi nggak tahu lagunya. Iya, jadi gue itu kan dari dilesin vokal dari TK berarti. Wow. Pertama kali banget gue nyanyi di panggung itu waktu perpisahan TK. Wow, nyanyi lagu apa inget gak? Nyanyi apa yang ku berikan untuk Mama. mama. Tahu kan? Iya, tahu. Enggak dong. Gengsi anaknya gengsi. Enggak juga. Terus sebenarnya kalau misal ditanya genrenya apa ya, waktu kecil itu papa gue suka dengerin lagu-lagu rock kayak zamannya angkatannya Aerosmith Scorpion gitu ya. Iya gitulah yang heboh ya, bahkan Iya. anak-anaknya masih bocah-bocah banget kan, tapi dengerinnya itu. Klasik Mungkin- rock gitu ya. Iya mungkin jadi gitu, jadi kebawa kan, jadi kayak oh lagu itu kayak gini ya. Seru gitu ya, keren. Iya. Terus apa ya, udah sih paling jadi Itu dari lesnya sampai berapa lama? lesnya jadi pindah-pindah sih beberapa tempat. Cuma waktu gua Gurunya SD trauma ya sama lu ya? Enggak, bahkan gue tuh punya guru sendiri yang khusus ngajarin lagu Mandarin. Wow. Gitu-gitu. Wow. Keren banget. Iya, Gue baru tahu jadi sih gue ini. semua genre gue jalani, asik. Gue nyanyikan. Terus Dangdut bahkan juga. Darut juga, bahkan dulu tuh kayak gue sering dipanggil nyanyi di sunatan. Keren banget. Zaman gue SD. Di Keren, acara keren, ulang keren. tahun, di acara sunatan, acara mantenan, semuanya. Semua ya. Jadi dari kecil udah All rounder. iya, udah kerja berarti ya. Iya memang kerja lembur berbagai kuda dari kecil. Tapi lu enjoy gak sih waktu Enjoy. kecil itu? Enjoy Kayak banget. emang anaknya suka tampil Iya, aja betul. gitu ya. Suka dandan. Jadi Bahkan gak di panggung juga gue nyanyi-nyanyi kan. oh, berarti orang tua dukung juga. Dukung sih, dukung banget sih untungnya ya. Kalau Oral gimana Iya nih? sih. Kalau gue berawal dari gue suka banget nyanyi lagunya Twinkle Twinkle. Oh. Itu gue kayak minta anaknya teman terus. gue juga suka banget tuh. Siapa? Si Kai. Kayak gue minta terus dipasangin di TV, kayak mau pasang VCD gitu. Dulu VCD kan? Iya, Oh VCD. my God, Kayak, VCD. tolongin dong pasang Twinkle Twinkle. Lu Udah masih ngalamin kaset seharian. kotak nggak? Masih. Oh masih ya. Lu ngalamin gak tempat setel di apa VCD-nya rusak terus lu ketok-ketok? Iya. Atau enggak kasetnya lu lap-lap Padahal dulu? nggak ngaruh. Iya. Jangan dipegang, jangan dipegang. Jangan dipegang gitu. Terus abis itu kayak ya udah akhirnya dilesin vokal, terus gue minta les yang lain juga, musik juga, minta biola, lu bayangin. Wow. Tapi nyokap gue bilang gini, jangan nanti bengek. Emang bikin bengek. Soalnya kan apa namanya, stick untuk
gue lupa namanya. Iya, senar. Nah itunya deh ya, pakai rosin kan. Rosin gue nggak tahu. Dan itu kan kalau digesek kayak gini dia Oh, setahu gue kata teman gue itu dari buntut kuda. iya memang. Iya, tapi emang buntut biar kuda. licin dipakein rosin gitu, kayak lilin. iya. Gitu lah. Terus habis itu akhirnya dilesin piano klasik. Lu bayangin kayak beberapa tahun gue les piano klasik tapi sampai sekarang gak ada yang nyangkut. Mohon maaf. Tapi do re mi fa sol la si do nya tahu Bisa, kan? tapi baca not balok sih gue udah gak bisa ya. Oh ya dulu kecil bisa tapi. Bisa. Wow keren Kalau les sih. musik baca Sayang banget kalau nggak Sayang diterusin ya banget. sebenarnya ya. Ayo, siapa yang mau ngajarin saya? Boleh? Iya. Terus Kayak abis sih. itu Iya bener. kalau iya bener lagi. Kalau misalnya genre orang tua dulu nyokap gue Genre orang tua. maksudnya musik yang Oke. didengerin bokap gue doang sih. Bokap kalau nyokap tuh nggak dengerin musik. Oh. Bokap gue dangdut banget say. Pantesan ya, lu Ridho suka Roma, koplo. Rhoma Irama, oh my god. Itu gue yang dengerin dari kecil kayak awalnya gue kayak pah jangan gitu, gue nggak suka gitu dengerin. Iya. Lama-lama pas gue gede ayo joget. Ternyata asik. Iya. Malah lu pas gede kayak paling suka dangdut nggak Iya, sih? makanya. Koplo. Gue juga bingung sih. Kayak setiap festival lu kalau ada apa NDX NDX AKA terus sama Phil Koplo. Phil Koplo tuh pasti ada Aurel ya. Pasti ada gue. Pasti ada Aurel. Itu sih. Aduh batuk. Ya, lanjut. Sorry ya. It's okay. Kalau aku itu dulu kan gue kan kalau masih kecil kan kita suka nggak sadar ya apa yang Iya. terjadi dengan diri kita. Ingatan bisa gue nggak itu sadar? gue nggak sadar. Gue kayaknya ingatan gue tuh baru kayak teringat itu umur 4 tahun 3 tahun deh. Oh iya emang Kayak iya. masuk ke ingatan setelah Iya, gitu gue iya. nggak tahu. Pokoknya ingatan masa kecil gue terbuka adalah saat gue hari pertama les vokal nyanyi di Purwacaraka. Dan waktu itu nyanyi pertama gue Kasih Ibu. Kasih Ibu. Terus gue kayak bete banget karena kayak aku nggak mau nyanyi waktu itu. Kenapa? Karena itu masih TK kan, mungkin masih umur 4 atau 5 tahun. Maunya Jadi main. kayak itu ingatan gue pertama kali aku nyanyi dalam hidup tuh itu. Terus abis itu dari Purwacaraka tuh kayak 6 apa 7 tahun les di situ. Terus ikut kayak misalkan konser-konser sekolah musiknya itu setiap minggu di Arta Gading, di Kofu. Sekarang udah nggak ada Kofu. Terus Kofu apa sih? food court Oh baik. gitu loh dulu. Mak lu main dari pandaan Iya nih. dari Bandung ya. Aduh. Dari kampung. Lanjut. Abis itu kayak udah deh dari situ kayak ikut-ikutan lomba nyanyi. Terus SMP vakum, Wede. vakum. Karena kan sekolah kan masih bingung mau kemana. Terus sampai kelas 2 gabung JKT. Jadi kayak mungkin adventure atau journey bermusiknya dari kecil kan di sekolah musik. Kalau remaja kayak membangun gimana menemukan jati diri atau gaya dalam bermusik setelah di JKT sih. Kayak misalkan lebih ketemu sama orang-orang yang tahu musik, dengerin musik-musik dari berbagai macam genre. Karena kan mungkin kayak tuntutan buat nyanyi, buat cover lagu. Jadi kayak lebih tahu oke, kayaknya gue sukanya nyanyinya modelnya kayak gini sih, gayanya kayak gitu. Jadi kayak itu sih Baru menemukannya pas baru udah menemukannya. dewasa ya. Iya pas remaja. Tapi kalau misalnya orang tua sendiri, ibu bapak dengerinnya musik-musik kayak gimana? Kalau bapak tuh dulu suka Didi Kempot. Oh. Ya kan, gak jauh-jauh gitu Iya, lah. iya, juga. iya. Ya kan, Campur Sarian, terus The Sari. Beatles. Yang band-band lama deh. Kalau misalnya ibu sih gak terlalu nyanyi sih, tapi emang seni juga, nari. Oh ibu nari. Nari dulu mak gue Keren juga. banget. Ya, gitu deh. Kalau ini gimana nih? Kan Adila nih. Kalau aku tuh justru mama aku tuh suka banget dengerin musik. Jadi dari aku kecil tuh pokoknya setiap pagi sebelum berangkat sekolah kayak di setelin lagu-lagu anak gitu loh. Dan waktu TK juga kayak sama sih, sempat dilesin vokal tapi cuman sebentar doang. Gue tuh kayak nggak pernah yang les vokal kayak setahun 2 tahun gitu. Kayak cuman bentar doang gitu karena Bosen. kayak iya bosen. Mungkin kalau nyanyi kan emang apa ya kayak pernafasan gitu-gitu kan, jadi kayak boring gitu. Sementara gue lebih suka waktu kecil malah les nari karena kayak kita gerak terus aktivitas dan segala macem. Jadi kayak nggak pernah seniat itu gitu. Cuman dari dulu tuh emang udah dibeliin gitar sih tapi nggak pernah dipakai. Kayak cuma dibeliin doang gitu tuh. Kalau nyokap gue sukanya dengerin lagu-lagu kayak Novia Kolopaking, Nika Ardila. Gak tahu mereka. Iya, Nika kayak- Ardila masih tahu iya, sih. pokoknya seangkatan itu. Jadi kayak Dewi Yul, tau kan. Nah, jadi emang udah didengerin sih. Tapi bokap gue juga orangnya dangdut banget lagi. Dangdut banget, tapi gue enggak itu sih. Gak Kayaknya emang terinfluence. semuanya deh. Iya sih. Kan dangdut is a musical
Iya. Kok gak dilanjut sih? Wow. Jadi pas akhirnya di JKT48 mungkin ya ternyata ketemu lagi sama si musik ini dan bikin ternyata seru ya gitu. Karena dulu tuh gue kayak anaknya korporat banget, gue kayak akademis kan, gue tuh emang kayak sukanya belajar, harus ranking 1 gitu. Lu juga gak sih? SD itu gue. SD, SMP lah. Iya. SMA udah apa saya itu tidak belajar? Saya tidak relate, maaf. Ya Allah, lu arahnya jadi kemana nih? Berkesenian Iya ya. berkesenian. Berkesenian. Kalau gue kayak pengen bisa semuanya gitu, nggak cuma akademis. Tapi non akademis juga. Berarti lu harus tuh bisa. kayak Jack all trades gak sih kalau istilahnya Apa tuh? itu? Kayak lu tuh Bisa kalau di kartu semuanya. tuh di Jack, tapi lu di semua kartu gitu. Oh ya, bisa jadi. Nah, Emang tapi kalau Corona tuh bisa semuanya guys. iya sih. Masak bisa gak sih lu? Ya seadanya sih jagoan cowok gua. Dia lebih bisanya tuh kayak apa sih, kayak kehidupan. Jahit, Iya. terus mix and match, stylist. Iya, make up, styling rambut, Perempuan deh pokoknya ya. perempuan masak. deh. Kecuali masak. Iya. Iya, keren lah pokoknya kita. Merawat anak juga pernah kan? Belum sih ya, belum Bun. Anak Tahun tetangga. depan guys katanya. Amin. Amin. Apanya? Nikahnya kan? Nah, kalau sekarang kan udah sama-sama jadi solois nih. Kalian tuh gimana sih musiknya sekarang kayak gimana dan apakah udah suka gitu sama apa yang dilakuin saat ini gitu? Siapa? Kalau gue deh, Ya. kalau aku kan emang baru punya lagu 5 Iya. dan itu emang semuanya aku suka sih, cuma emang sejujurly kayak aku belum menemukan kayak yang darah gue banget gitu. Kayak misalkan aku suka banget nyanyi lagu jazz, suka nyanyi lagu R&B, tapi aku belum bisa nih bawa jazz sama R&B masuk ke dalam musik yang gue bikin. Oh. Gitu. Jadi kayak musik yang aku bikin kayak Pop tetap ya? pop, ballad gitu. Tapi emang pengen belajar sih kayak gimana caranya kayak bisa slide jazz atau slide R&B tapi tetap digabung sama pop gitu. Jadi nyanyinya sebenarnya enak, nyanyiin lagu sendiri, cuma kayak ada saat-saat tertentu kayak gue ngerasa aduh nih lagu yang gue bikin ini sih susah sih, beban sih nyanyinya gitu. Kayak pengen banget ya sih kayak punya lagu yang lu tuh kapan aja mau lu bangun tidur tuh lu siap nyanyinya, kayak emang itu tuh range Comfort lu banget ya. comfort zone lu gitu. Terus gue mikir kenapa sih gue bikin lagu ini tantangan, Lagu festival ya. iya kayak lagu ilusi Ilusi. itu aduh bang itu ilusi kalau mau nyanyi tuh gue bisa nggak ngomong dulu sih seharian. Itu Karena- lagu-lagu lu bisa buat ini lagu wajib lomba nyanyi. wow silakan digunakan gitu sih paling. Aurel Aurel. Ini kan udah pernah ngeluarin single kan. Senja guys, jangan lupa Senja. didengerin. Dan lagunya tuh bagus banget dan menurut gue sesuai Bagus. banget sih sama Iya, sama suara catchy lo. banget. Easily Tapi shared. itu kan That's you. ciptaan orang ya. Benar, bukan ciptaan asli gue sendiri. Makanya Nah. gue masih mencari-cari nih, apakah gue emang bener-bener yang suaranya yang orang-orang bilang folk Iya. itu gitu. Tapi emang gue lebih suka nyanyi lagu-lagu yang Seperti emang itu. mendayu-dayu gitu. Iya. Karena menurut gue kalau misalnya suara gue diceriain kayak cempreng banget nih gitu. Kayak bocil yang ringan banget gitu ya. Terlalu ringan gitu. Iya. Tapi kalau misalnya yang berat banget pun Mm-mm. kayak apa ya misalnya jazz gitu, ya nggak cocok juga. Iya. Jadi ya biasa-biasa aja. Yang emang sesuai sih. Betul. Karena sekarang juga musik di Indonesia udah sangat itu sih beragam dan kayak semuanya bisa terkenal. Kayak sekarang malah yang merajai festival kan juga musisi independen gitu. Bener, indie. Kalau lu Karona ini kan udah juga lagunya rock banget ya. Kayak image lu sebenarnya dari lu JKT kan emang rocker ya. Iya. Baju ulang tahunnya tengkorak mulu gue lihat-lihat. Iya bener, semua desain tengkorak ya. Iya, nah gimana? Gue apa ya? Gue kan sebenarnya kalau genre gue rock kan. Iya. Sebenarnya itu bukan yang kayak gue cuma mau nyanyi lagu rock, nggak cuma gitu sih sebenarnya. Iya, Gue iya, pengen iya. coba genre lain juga. Karena Iya. toh juga gue bisa gitu meskipun nggak yang mahir banget Iya. gitu kan. Ya pengen cobain sih nextnya mungkin kalau dapat kesempatan bikin lagu lagi gitu kan. Karena kan Iya. sebelumnya sama kayak Aurel, gue belum pernah bikin lagu yang benar-benar gue sendiri gitu yang bikin. Iya. Pengennya orang. bikin lagu sendiri juga. Kalau bikin lagu Pengen. sendiri maksudnya kayak gimana? Gambarannya sih mungkin ya tetap pop rock sih ya. Nggak yang tiba-tiba gue nyanyi dangdut juga sih. Ya tapi kalau misal ada yang mau kasih lagu dangdut
Rona siap berjoget. Boleh aja sih. Dan Aurel back dancer di belakang. Kayak gini dong. Gue ntar ya storyin. Kalau aku sekarang tuh sama sih kayak Siska, udah 5 lagu. Yang satu tuh ciptaan berempat, yang satu lagi tuh ciptaan orang karena aku recycle lagu orang gitu. Dan kalau misalnya yang diciptain sendiri tuh udah sangat itu sih, sangat lu puas banget gak sih? Iya, karena kayak gue emang bermusik itu pure idealis aja gitu. Kayak gue emang gak berekspektasi. Maksudnya kalau misalnya hasilnya bakal bagus ke gue nggak apa-apa gitu loh. Tapi gue gak yang kayak, bahkan tuh gue tuh waktu nyanyi di kafe atau gimana tuh gue kayak lebih suka, karena gue suka kayak suka hal yang intimate gitu dan segala macem gitu. Tapi kayak ya pasti pengen berkembang juga sih. Cuman gue tuh sangat nothing tulus juga, jadi kayak salahnya mungkin di situ ya, karena kayak jadi nggak terlalu mikirin marketingnya dan segala macam. Sekarang kan kayak jualan musik nggak pure musik aja, betul. kayak harus marketing. ada gimmick-gimmicknya juga, kayak storytelling yang dibangun dan segala macam gitu. Jadi mungkin kayak masih pelajarin dari situ sih. Tapi kalau misalnya secara musikalitas, gue kayak sangat puas sih, karena kayak dari scratch-nya itu emang gue yang mikirin referensinya, liriknya seperti apa, terus Aransemen musiknya? aransemennya gue dibantuin, tapi ya tetap yang menggawangi gue lah gitu. Jadi kayak emang ya pure idealis aja gitu. Dan emang itu sih serunya menjadi musisi independen gak sih? Iya. Kayak lu bisa bermusik Gak disetir. sebebas mungkin. Betul. Oke. Mantuliti. Mantuliti. Iya sih, tapi bener ya. Festival sekarang indie semua gak sih? Iya, malah yang kayak yang naik tuh kayak Yura Yunita, Nadine Amiza, Kunto Aji, yang musik-musiknya udah kayak beda banget gitu. Tapi mungkin sekarang juga yang maksudnya musik-musik yang popnya masih terkenal juga sih, kayak Lyodra, Mahalini gitu-gitu kan kayak udah lagi di puncak juga gitu. Jadi seru sih. Kalau nonton festival tuh seru gak sih, Rel? Seru Ya banget. Kan? Kayak karena lo bisa nonton Gue belum pernah semuanya tau. kan. Sama gue juga belum pernah nonton festival yang bener-bener nonton. Pernah tampil ya? Tampil mulu. Gue tampil. Dia ada di dalam kerumunan Iya. orang. Gue mau pulang, gue nggak sanggup. Karena itu ramai banget kan. Enggak, kan lu ngerasain kan, biasanya kan tampilnya di panggung. Abis itu jadi kayak ya gue kan baru graduate bulan lalu ya, belum ada festival yang emang bener-bener gue tonton gitu loh. Datang ke festival, acara event, foto-foto, terus gak bisa keluar, terus kayak aduh gue pergi deh. Tadi sempet-sempetnya lagi nyolek gue di tengah kerumunan orang, gue nggak tahu kan tiba-tiba Itu lagi lawan arah gak sih semuanya? lawan arah kayak apa ini orang, kata gue, Siska kemana lu, gue mau pulang gak sanggup, kata dia. Makanya tapi kayak apa ya, gue tuh kayak selalu penasaran dan amazed juga kenapa emang festival tuh seru-seru, tapi emang di Indonesia apalagi di Jakarta tuh banyak festival yang emang orang tuh bener-bener berbondong-bondong datang gitu loh, padahal kan musisi tuh bawanya lagunya sama-sama aja kan. Iya, Tapi kayak bener. maksudnya itu keren, maksudnya bisa jadi wadah musisi untuk tetap hidup, tetap berkarya, tapi kayak orang tuh tetap bisa terhibur meskipun kayak rame. Iya, Ya mungkin emang itu iya, ya iya. esensinya. Karena Kayak itu deh yang vibes-nya ya, dicari. vibes-nya. Iya. Kayak rame-ramenya. Kalau Enggak, dengerin masalahnya musiknya ya. kan bisa dari Spotify or something. Iya, kan orang kan kalau menonton festival ada yang sambil rangkulan atau misalnya sama temen-temennya. Gue tuh bingung kalau gue festival tuh gue sama siapa gitu. Kayak oh ya udah ntar kita gue belum pernah. Ya udah kapan-kapan kita next Kasian. bareng Iya, aja iya, nontonnya iya, ya. iya. Iya, dulu tuh Sumpah sih. gue juga waktu di JKT gue sempet sih kayak festivalan gitu sama Kavini sama Rahel Oh, kayak gue pernah nonton konser Korea sih. iya, kalau konser Korea kan cuma satu doang kan. Iya. Kalau festival kan Sumpah, kayak gue rame bahasa Korea, banget. itu aja habis suara gue ya. Iya sih. Terus Terus ya emang kayak agak takut gitu sih emang waktu masih jadi member, maksudnya takut kayak Takut ada yang minta foto. takut ada yang minta mau foto tapi nggak bisa nolak ya kan nggak enak Kan ya sorry kalau kayak kita gitu. lagi gak pakai seragam. dulu alasan kita gitu doang ya, alasannya nggak pakai seragam. Iya tuh kayak maaf kak, manajernya lagi nggak ada gitu. Iya, klasik. Kalau gue mah gue Apa mau cerita apa? mendekati graduate orang minta foto, ayo. Iya sih. Terus kayak teman-teman yang lain kayak Siska, Pi, ya, udahlah, nggak apa-apa kan gue ini. Apalah, bentar lagi mau keluar ini gitu. Ya. Ya, Apa begitu istilahnya ya. kalau dalam kantor kalau lu udah mau keluar apa namanya? Apa? Ada istilahnya kayak misalkan sisa berapa hari
Ya udahlah, ntar kita meetingin Nanti lagi. kita tanya Nanti lagi. kita cari tahu itu istilahnya. Kalau apa. role model siapa nih? Role model dalam bermusik ada nggak? Agnes Monica. Weh. Lagi gue juga. Itu kayak anak-anak 90-an banget Yo, sih iya kan emang gue anak role modelnya. 90-an. Iya. Kalau misalnya sekarang mungkin kayak Olivia Rodrigo gitu kan. Iya. Kalau lu juga Agnes Monica. Kenapa Agnes Monica? Karena dia energik, tapi Oh, dia tuh nyanyinya tetap kayak wah, Stabil gitu. banget Iya, ya. benar. Wah lu keren banget. Jadi dia mau lagu apapun tuh kayak dia bisa deh. Mau Iya, lagu iya. balad yang kayak musikalitasnya tinggi sekali dia Iya. bisa. Mau lagu yang sambil joget-joget dia bisa. Iya. Semuanya dia bisa. Centil song juga dia bisa kan? Yang Iya. kayak centil-centil Bahkan gitu maksudnya nggak juga. cuma dinyanyi gitu. Dia presenter, dia aktris, dia main iklan. Dia entrepreneur juga, punya clothing line segala macam, semuanya dia bisa deh, kayaknya nggak ada yang nggak bisa deh. Kayaknya gue kayak dia deh. Amin. Gas kata gue mah. Ronamo. Iya, Ronamo. Ronamo. Ronamo, Ronaang. Siska siapa Siska? Ariana Grande, Wow. the one and only. Tapi gue nggak bisa. Ariana Grande terlalu susah. Kayak Dia tinggi banget gak dia sih tinggi suara? banget, dia Dia bisa riff whistle. and runs-nya banyak banget. Jadi setiap aku nyanyi lagu Ariana Grande itu pasti gue turunin 2 lower key. Jadi kayak gue mikir kok ini gue bener gak sih role modelnya Ariana Grande. Adele juga suaranya cocok sama lu. Adele, iya Adele. Gue suka Ariana Grande. Adele itu kalau luar negeri. Iya. Kalau dalam kota, Dalam kota Kalau- Wonogiri. waduh, Siska Saras dong Wonogiri. Kalau misalnya dalam negeri, aku suka banget Afgan. Oh. Cowok Iya, ya, malah ya. Tapi Karena gue Afgan ada hint R&B-nya loh. Iya kan? Iya. Karena aku suka banget suara yang kayak, maksudnya aku suka banget denger Husky. lagu yang suaranya husky, terus rendah, dan lagunya tuh sampai gue nyanyiin. Kayak banyak banget lagu yang gue gak nyampe. Lagunya Lyodra Mahalini, mohon maaf. Bukannya nggak mau ya? Sampai ref gue udah kayak diubun-ubun gitu. Jadi seru banget sih. Iya sih. Kalau dirimu? Kalau aku tuh Hayley Williams sih, Paramore. Iya. Iya, terus banyak juga kayak aku tuh suka banget kayak lagu-lagu Radiohead atau Blur, pokoknya emang sukanya tuh band gitu. Iya, Makanya anak musik band. yang gue present tuh juga band banget karena gue Iya. emang sukanya band sih. Gue dulu anak band, tapi gue Iya. nyanyinya lagu-lagu Indonesia aja sih, lagu Lagu band apa? lokal aja sih. Oh, Keren Gitu. sih. Lu apa posisinya apa? Penyanyi lah. iyalah. Gue nggak bisa sampai lagu. Gue pikir Iya, dia, kayak cerekan atau kan dia pianika. bisa semuanya. Dia bisa Iya. semuanya. Enggak sih. Kenapa Ntar ya lu gue kayak gak bisa les nyanyi musik ya? main pianina tonena Iya. tonena. Kenapa lu nggak Gue main les alat keyboard musik? dulu cuma 3 bulan tapi habis itu menyerah, give up. Capek ya? Susah banget Susah weh. sih. Kalau les alat musik tuh karena bosen di awal gitu Iya. loh. Main gitar juga kayak kapan sih gue jagonya gitu, nggak bisa kayak cuman mindahin chord doang kan susah kan. Astagfirullahaladzim main gitar. Gimana nih menjadi musisi dalam satu set? Saya pernah menjadi musisi dan menjadi gitaris dalam satu setlist di JKT48 waktu itu. Nyanyiin lagu 3 pesawat kertas tuh ya, hidup bagaikan. Hidup bagaikan. Pakai gitar guys, itu susah banget sih. Sebenarnya itu kan emang playback sebenarnya ya. Tapi kan emang tapi kan tetap aja kita kayak Harus jadi pas, bener dong, ya lu tau kan? nggak H-2 itu mau menayangkan itu di teater, kan ada rekam, terus kayak Iya. gue diberhentiin pas dia, lu tahu kenapa? Jadi gue di ujung. Gue nggak sadar, emang gue sadar, kan gue nyanyi. Menurut gue Di jadi gue headstocknya ya. Sampai ke mic doang ini tangannya harus begini. Di headstocknya. di kayak ini kan yang buat ngatur-ngatur Iya, iya. tuningnya di sininya lah. Terus kayak gue disuapin, berhenti sis, itu nggak bener ini ya, karena menurut gue kan ya udah gue gerakin kayak gue hafalin ininya doang kan. Ya gue nggak sadar kalau dia sampai atas, kan gue sampai sejujurnya abis itu gue minta tolong sama kakak live streaming, Kak nanti boleh nggak shootnya muka gue aja di close up. Tapi abis itu minggu berikutnya udah bener, Udah, meskipun alhamdulillah agak ya. naik dikit Iya, lah iya, gitu. iya, Nah, ternyata susah ya. Susah, Memang. susah banget. Lu jangan ngomel-ngomelin Aurel lagi. Iya maaf ya Rel. Tapi pengen gak sih guys kalian sekarang les alat musik yang emang Pengen. kalian tuh nggak pengen, maksudnya kalian tuh tujuannya tuh bukan kayak pengen jago, tapi kayak gue pengen les aja gitu. Gue pengen les biola. Tapi kalau biola lu Jangan, gak bisa kita orang manusia menyanyi. kesabaran setipis tisu nggak Masa bisa sih? sis. Gue 2 bulan gue cabut. Gara-gara gue nonton Sherlock Holmes.
Dia main biola. Karena kalau biola itu kan kalau misal kayak keyboard lu kan tinggal teken gitu kan, udah pasti nadanya biola lu itu. nyari. Kalau biola lu masih kayak butuh Di skill mana nih meraba. Dan gak ada fretnya juga. Iya. pakai insting. Jadi awal-awal lu latihan dilabelin gitu loh. Oh, seru banget ya. Seru sih. Tapi Udah triangle aja ting. Ya, handbell. Pleng. ada apa sih susahnya jadi sekarang solois dibandingin dulu jadi seorang idol gitu? Pas menjadi berkarir sebagai musisi. Kalau solois gue ya. Gue kan nggak terlalu yang sebenarnya ya kalau orang bilang gue bagus suaranya gitu. Bagus aja. Iya. Gue nggak pede untuk nyanyi untuk solo gitu. Itu keinsecurean gue yang pertama. Kayak dulu juga ada di dunia industri musik, gue keroyokan gitu. Tiba-tiba sekarang sendiri dan gue orangnya nggak pede gitu. Jadi gue kayak, aduh mau ngapain ya. Terus untuk kayak cari-cari market juga, apa nih mau dibawa kemana? Tapi nih pasar pasti ke gua. arah sana sih. Ya, Iya gak sih? Apa lu ujung-ujungnya sekarang mungkin. lu lebih ke musikal ya sekarang? Iya kalau gue untuk saat ini emang lebih suka di dunia acting dan musikal. Iya sih. Karena lu suka bergerak menarinya juga Iya, gak sih? lebih Iya. lebih ke arah situ lah. Iya. Kalau Karena gimana nih prospek kantor? Gue ya, kalau gue sebenarnya kalau nyanyi dari idol group jadi solois sebenarnya kan gak yang terlalu kaget kayak Aurel tadi, karena kan sebelum di idol pun gue juga nyanyi sendiri gitu kan. Dan lu emang pede banget orangnya. Iya, Betul. gue pede banget karena kalau gue di panggung itu rasanya kayak gue mendapatkan roh gue. Iya kayak di itu nggak sih kayak di push validasinya kayak lu bisa menyerap energi orang-orang yang nonton. Iya. Mungkin Iya, karena iya, gue iya. ekstrovert ya, jadi gue dapat energi tuh dari orang-orang yang nonton gitu. Iya. Gitu sih kalau gue sih suka ya. Gue nggak dapet lagi gitunya gimana ya? Tolong. Bisa. itu Padahal dia mah. bencong banget ya. Iya gue kalau di luar kamera gue bencong banget. Karena lu mungkin kayak terfokus sama kayak aduh takutnya. Gue juga awal-awal kayak gitu sih. Kalau gue tuh kayak susahnya karena mungkin emang ya tadi mental keroyokan gitu. Jadi emang terbiasa ngegrup. Kan kalau misalnya nyanyi 7 lagu terus kayak 2 lagu dipotong ada MC-nya kan. Iya. Nah, itu gue kayak MC-nya gua ngomong bingung ya kalau apa? sendiri ya. Gitu loh yang semua orang tuh pasti dengerin gue gitu. Kadang tuh gue kayak ngomong sendiri sampai gue nggak sadar tadi gue ngomong apa ya. Karena kan kayak kadang harus ceritain lagunya, terus kayak ngebawa perasaan yang mungkin kayak Firsa Besari gitu kayak jago banget kan kemarin ngomongnya pas kita nonton yang kayak membawa perasaan orang-orang itu direlatein sama lagunya itu kan kayak susah gitu loh dan ngebawa itu tuh kadang kayak perasaannya aduh nih orang dengerin gak ya apa gimana ya. Gue kayak suka yang gue nyanyi aja deh gitu. Dan gue tuh suka banget malah sekarang kayak nyanyinya pakai gitar aja karena kalau enggak gue mati gaya banget. Kayak gue udah Iya terbiasa sih. sambil main gitar jadi kayak mendingan gue belajar aja daripada gue mati gaya. Gitu. Iya. Tapi emang iya ya sih ya kadang kalau kita kayak nggak pegang apa-apa agak gimana ya. Biasanya kan Kayak harus joget. gimana gitu Iya. ya. Tapi kalau gue setelah jadi solois, aku lebih suka jadi solois sih. Kayak emang ternyata kayak maksudnya deg-degan itu lebih deg-degan, Iya. nervous lebih nervous. Cuma pas di atas panggung tuh kayak ngerasa kayak this is feels so right. Iya. Tapi bukan yang kemarin sama JKT48 itu enggak right, itu oke banget kayak menurut gue. Iya. 9,5 tahun di JKT itu bener-bener bekal yang Bener. oke banget yang kayak lo nggak bisa dapetin dimanapun sih. Iya. Jadi kayak dia yang bisa bantu aku pas jadi solois tuh kayak luwes di panggung, interaksi sama orang, bisa kayak captivate orang gimana gitu. Dan tapi kan emang masih banyak belajar ya. Tapi aku Iya. enjoy sih. Enjoy ya selama ini. Jadi kayak emang pas JKT kan juga seringnya nyanyi sendiri. Misalkan Iya. kayak lagi tour juga solo. Acara ini ada tampil solonya juga. Sebenarnya Jadi gue emang tahu terlatih sih ya. kalau Siska itu tipenya yang kayak dia pengen kontrol. Iya. Jadi kalau dia nyanyi sendiri kan dia yang pegang kendali, tapi kalau Widih. rame-rame kan dia harus menyesuaikan sama yang lain gitu kan. Bener. Iya. Jadi dia kadang gue aku kalau lebih lagi enjoy. nari JKT nih jujur li gue kayak suka nggak sadar sebelah gue siapa. Jadi bukannya kayak aku nggak peduli. Jadi misalkan pas ditanya nih sama senseinya, itu sebelahmu kemarin siapa? Siapa ya? Siapa? Kayak aku nggak inget, gue nggak inget Iya, banget. iya, Jadi iya, kayak emang pengennya, emang sebenarnya dari dulu pengen sendiri. Tapi kayak I'm so grateful for JKT48. Iya ya. Jadi emang passion dari awalnya juga Iya. situ kan. Dan akhirnya
ketemu lagi lah gitu setelah 9,5 tahun belajar berguru gitu kan. Semoga kita bisa lebih baik menjadi solois. Wow, Amin. nah Amin. berarti closingnya kira-kira apa nih harapan dan rencana project-project kedepannya buat kalian masing-masing dan saya pasti. Iya. Ya udah Nabila gue dong. ya. Ya, boleh. Kalau gue itu kan kayak udah bersolo karir mungkin udah mau 3 tahun dan gue udah maksudnya kayak udah banyak kolaborasi sama musisi-musisi senior juga dan segala macam, udah ngeluarin EP. Mungkin rencananya tuh pengennya tuh segera membuat album full sih yang kayak 8-10 lagu. Amin. Kayak tapi itu kayak put a lot of times and effort kan. Jadi kayak sabar-sabar ya gitu. Karena banget kayak sih. kalau nge-scratch album itu kan kayak harus berkesinambungan kan. Pasti kamu bikin EP juga kayak Iya, gitu kayak harus bener. nyambung temanya dan segala Bener. macem. Dan ya doain sajalah semoga bisa terlaksana. Amin. Amin. Kalau aku pengen banget harapannya bisa sering-sering off air sambil ngelatih jam terbang menjadi solois. Abis itu pengennya sih dalam waktu setahun atau 2 tahun juga bisa bikin full album. Amin. Amin. Itu sih rencananya. Gitu aja. Kita gimana, Rel? Kalau aku sih pengennya kalau dalam waktu dekat ya, pengennya banyak project di musikal sih. Oh. Pengen banget, ayo bapak-bapak produser. Gas, Pengen dia deh bisa sekali-sekali. jadi Nirmala. Penasaran. Seru banget. Dia nggak ikut sih waktu itu ya. Iya, menurut gue cocok lo Karona musikal juga. Ya karena kan gue kuliahnya itu. Iya kan. Kan lu coba kata gue lu soalnya audisi lu sih. tuh kayak orangnya Kayak benci kayak iya benci tampil dan serunya di apakah kamu musikal. melihatnya? Gitu. Menurut gue tuh kayak semua apa ya? Gue bisa Kayak gue guys. ngeliat- Yang gue gak bisa jadwal latihannya yang Iya sih. konsisten itu loh. Karena Bentar kalau lagi dia misalnya jadi menteri. Iya. kalau di musikal itu emang kayak Menteri asuransi. Ada nggak? ya kalau misalnya di musikal itu kayak emang tertata banget sih jadwalnya. Iya. Emang misalnya projectnya 3 bulan gitu, ya lu 3 bulan harus komit. Ya kan. Dan kalau misalnya lu kayak izin-izin gitu kan jadi gak enak sama yang lain kan. Iya. Kayak gue zaman kuliah Repotin. pun itu gue jarang banget jadi cast. Gue selalu jadi wardrobe. Wardrobe. Head of Jadi- wardrobe. Lu apa harapannya? Harapan gue kalau di dalam musik ya, pengen ini sih kayaknya gue harus mungkin ada lagu lagi ya mungkin ya. Iya. Karena kalau gue pengen off air, masa gue cover lagu orang mulu ya kan. Iya, Jadi bener. ya mungkin siapa ada di sini produser atau songwriter yang mau Mas bikinin saya lagu gitu ya, boleh Iya. loh. Oke, Gitu di sih. Amin. telepon aja CP-nya ya Iya, di betul. Instagram ya. Oke, gitu cita-cita dan harapan kami dari Typical semoga bisa segera terwujud dan terlaksana ya harapan-harapannya. Buat teman-teman juga yang mungkin pengen mencoba untuk bermusik, menurut aku gak usah takut gak sih? Karena Yes. zaman sekarang tuh semua orang bisa terkenal, Dan semua orang bisa gampang berkarya gitu ya. dengan mudah ya. Jangan takut untuk bisa mengeksplor diri. Yes. Dan itu aja sekian di episode kali ini. Terima kasih udah nonton. Gimana Rel? Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terus Yes. juga jangan lupa follow sosial media kita semua dan Typical. Di bawah sini. Thank you. Jangan lupa support kami juga di Saweria. Ada link di bawah. Bye. Bye.